Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Satuan Reserse Kriminal Polres Mandailing, Natal, Sumatera Utara membekuk pelaku penyiraman air keras kepada seorang perempuan pada 9 Mei lalu. Tersangka penyiraman air keras. Pelaku penyiraman Sudirman Lubis, 57 tahun, warga desa Bangi, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing, Natal, dibekuk saat tidur di gubuk milik anaknya di Desa Tanjung Larangan, Kecamatan Muara Sipongi, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tersangka langsung digelandang ke Mapolres Mandailing, Natal guna penyelidikan lebih lanjut. Sejumlah barang bukti telah ditemukan dalam kasus penganiayaan yang didahului perencanaan ini, termasuk bekas wadah cairan kimia yang digunakan pelaku untuk menganiaya dan menyiram wajah korban hingga menderita luka bakar. Pelaku mengaku kesal karena uang 35 juta rupiah miliknya untuk membeli sebidang sawah dari kakak korban tidak dikembalikan setelah pelaku kalah dalam kasus sengketa tanah itu dengan korban yang menggugat tanah sawah tersebut. Ya, diduga tak kuat menanjak, sebuah truk tangki bermuatan solar berjalan mundur hingga terguling di Jalan Lintas Barat, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Sebuah truk tangki bermuatan solar mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Barat, Desa Tebah Buduk, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Akibat kecelakaan, sopir truk meninggal dunia di tempat, sedangkan kernetnya dalam kondisi selamat. Truk tangki tersebut dikemudikan oleh sopir bernama Agus Budi Laksono, warga Kemiling, Bandar Lampung. Diduga truk tidak dapat menanjak lantaran sang sopir menggunakan porseling gigi 5 saat posisi tanjakan, sehingga truk mundur. Kendaraan tersebut tidak bisa menanjak karena bermuatan penuh. Mundur lalu balik. Dengan korban jiwa berapa orang, Pak? Jumlah penumpang semuanya 1 kenek dan 1 supir, dan yang pengemudinya meninggal dunia di tempat, sedangkan keneknya selamat. Hingga kini kasus kecelakaan truk tangki pembawa solar BBM masih dalam penanganan Polres Tanggamus, Lampung. Dari Tanggamus, Lampung, Pujiansyah, Harti, TV One mengabarkan. Diduga cemburu buta, seorang pria di Kota Medan, Sumatera Utara nekat membacok suami sah dari mantan istrinya hingga kritis. Pelaku yang kabur ke atap rumah warga dikejar dan ditangkap oleh petugas. Tersangka pembunuhan dan dia udah ngebacok. Inilah aksi pengejaran pelaku pembacokan seorang warga di Jalan Garo 6, Gang Cendrawasih, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara malam tadi. Nampak sini, Bang? Ratusan warga yang mengetahui adanya pembacokan langsung mengepung pelaku yang kabur ke atap rumah warga. Pelaku diketahui telah melakukan pembacokan kepada seorang warga bernama Muhammad Fadil menggunakan senjata tajam yang diambil dari rumah korban. Aksi nekat pelaku ini diduga lantaran cemburu buta melihat mantan istrinya menikah lagi dengan pria lain. Kita mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya pembacokan terhadap seorang laki-laki. Jadi setelah mendengar informasi dari masyarakat tersebut, jadi kita langsung menginformasikan kepada seluruh tim opsional kita yang ada di lapangan di Reskrim Polsek Patumba. Selanjutnya kita sama-sama meluncur ke lokasi dan kita lakukan pengejaran terhadap pelaku yang berusaha kabur melalui atap-atap rumah orang, bersama dibantu masyarakat juga, sehingga masyarakat banyak juga berkumpul. Dan selanjutnya kita bersama dengan aparat desa juga terkait juga membantu dalam hal ini. Sama-sama kita coba untuk merayu korban itu agar membuang senjata atau parang yang dia gunakan, amankan tersangka, sehingga tersangka berhasil kita amankan dan selanjutnya kita boyong ke Polsek Patimba
Bang, untuk kondisi korban gimana Bang? Jadi saat sekarang ini pertama yang kita apakan, sebagian tim juga langsung mengimbau kepada Pak Kepling dengan dibantu masyarakat juga, kita bawa langsung ke rumah sakit Medika untuk mendapat perobatan. Bang, korban kondisinya lukanya di bagian mana Bang? Jadi berdasarkan kondisi luka korban kita tengok lihat di bagian tangan sebelah kiri. Bang, sejauh ini motifnya apa udah diketahui Bang? Kenapa bisa tega Bang? Motif sampai saat sekarang ini kita masih melakukan penyelidikan yang pasti. Sebuah ambulan terekam kamera tidak mau membawa korban kecelakaan lalu lintas di Lampung. Rekaman video ambulan tidak mau membawa korban kecelakaan lalu lintas di jalan lintas Pantai Timur yang berdurasi 13 menit itu viral di media sosial. Astagfirullahaladzim, ini lo ada puskes. Rekaman tersebut bermula dari sebuah kecelakaan di jalan lintas Pantai Timur, Sumatera, Lampung. Terlihat korban tergeletak di jalan dan di saat bersamaan melintas sebuah ambulan dengan nomor polisi BE9079NZ yang berlogo milik salah satu puskesmas keliling dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang tidak menyalakan strobo dan sirine. Seorang warga yang berada di TKP lalu memberhentikan ambulan tersebut dengan maksud meminta bantuan membawa korban kecelakaan. Namun ambulan itu pergi meninggalkan korban. Ada puskes. Kok nggak mau bawa sih? Seorang karyawan rumah makan nasi goreng di Pekanbaru Riau ditemukan tewas tergantung di pohon mangga. Evakuasi korban gantung diri di Jalan Soekarno-Hatta menjadi tontonan warga. Bahkan sempat menimbulkan kemacetan panjang. Petugas dari Inafis Polresta Pekanbaru Riau harus naik pohon mangga setinggi 15 meter untuk mengevakuasi korban. Tidak ditemukan tanda penganiayaan, namun petugas masih mendalami kasus ini dan membawanya ke rumah sakit. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat pada negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One.
Pemirsa, KPU menutup masa pendaftaran bakal calon legislatif DPR RI, DPRD, dan juga DPD Pemilu 2024. 7 parpol peserta Pemilu 2024 telah mendaftar ke KPU di hari terakhir kemarin. Sejak pagi hari, kantor KPU Pusat di Menteng, Jakarta mulai ramai dengan simpatisan partai politik yang antusias menyambut pendaftaran calon legislatif DPR RI, DPRD, dan DPD Pemilu 2024 yang resmi ditutup tadi malam pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. 7 parpol peserta pemilu telah mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacalek untuk pemilu 2024. Minggu siang, Partai Demokrat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum untuk mendaftarkan bakal calon legislatif. Demokrat datang dengan digawangi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, ditemani sang istri Anissa Pohan, Edi Baskoro Yudhoyono, Sekjen Demokrat, Teguh Rifki Harsha, dan sejumlah kader partai lain yang tiba di KPU sekitar pukul 2 siang. Ketua Umum Partai Demokrat AHY mengatakan bahwa partainya menargetkan 15% suara di Parlemen RI. Tidak lama berselang, Partai Perindo pun mendaftarkan bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum. Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, mendatangi KPU didampingi oleh sejumlah petinggi partai sekitar pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Atraksi pesulap limbat meramaikan pendaftaran bacalek Perindo. Ratusan kader Perindo pun turut menyertai pendaftaran. Partai Solidaritas Indonesia juga mendaftarkan bakal calon legislatif ke KPU RI. PSI mendaftarkan 580 nama bakal calon legislatifnya, termasuk sang Ketua Umum, Giring Ganesa. Pada pemilu kali ini, PSI optimis akan mendapatkan 15 juta suara pemilih dari seluruh Indonesia. Sementara itu, Partai Buruh menjadi partai terakhir yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU RI. Partai Buruh telah menyerahkan 580 bacalek untuk DPR RI. Selain itu, Partai Buruh juga mendaftarkan 1.888 bakal caleg dari 297 dapil tingkat provinsi, serta mendaftarkan 13.500 bakal caleg tingkat kabupaten kota. Dari 580 bacalek tersebut, tidak ada nama besar atau tokoh yang dicalonkan. Pendaftaran calon anggota DPR, DPRD, dan DPD telah resmi dibuka sejak tanggal 1 hingga 14 Mei 2023. Di hari terakhir kemarin, KPU telah melayani pendaftaran sejak pukul 8 pagi hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, 11 parpol peserta pemilu juga telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Beberapa nama publik figura terdaftar menjadi bakal calon legislatif di Pemilu 2024 mendatang. Siapa saja mereka dan apa visi mereka? Berikut kabarnya. Komedian Alfiansyah Ustami atau yang lebih dikenal dengan nama Komeng resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif DPD RI ke Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung, Sabtu kemarin. Komeng mengaku dirinya mendapat dukungan sekitar 7.000 lebih KTP dari warga di 14 kabupaten di Jawa Barat. Komeng yakin dengan perjalanannya terjun ke dunia politik bisa memberi warna baru. Ia memiliki misi khusus untuk menghidupkan dunia seni di Jawa Barat.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendaftarkan bakal calon legislatifnya pada hari Kamis kemarin ke kantor KPU Pusat Jakarta. PDIP mendaftarkan 580 bakal calon legislatif 2024. Sebanyak 14 seniman dan publik figur pun turut didaftarkan, di antaranya Krisdayanti, Rano Karno, juga Denny Cagur. Di hari yang sama, Partai Nasional Demokrat Nasdem juga menyerahkan 580 nama bakal calon legislatif ke kantor pusat KPU Jakarta. Beberapa publik figur juga turut didaftarkan Nasdem sebagai calon legislatif pemilu 2024. Di antaranya Reza Artamevia, Coki Sitohang, dan Anissa Bahar. Nama Krisdayanti dan Reza Artamevia diantaranya muncul sebagai cermin partisipasi perempuan dalam upaya pemenuhan keterwakilan perempuan 30% di ranah politik. Dan alhamdulillah Partai Nasdem sudah memenuhi sampai 33% bahkan gitu ya. Saya rasa itu karena kan memang aspirasi wanita itu harus didengar. Untuk menyuarakan hak-hak kaum perempuan sudah selayaknya semakin banyak keterwakilan perempuan yang bisa bicara di taraf nasional akan semakin baik. Sejumlah artis turut meramaikan kontestasi calon anggota legislatif pemilu 2024 mendatang. Bahkan kiprah para artis ini juga turut diharapkan dapat mendulang suara bagi partainya. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Berbagai cara unik dilakukan partai politik di berbagai daerah untuk menarik simpati masyarakat. Satu di antaranya datang ke KPU dengan menggunakan kuda hingga memakai 10 delman mengiringi bacalek. Sebanyak 30 bakal calon legislatif dari Partai Gerindra mendatangi kantor Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara dengan menunggangi kuda. Sebanyak 30 bacalek DPRK dari DPC Partai Gerindra menyerahkan berkas ke kantor Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Tenggara. Partai Gerindra menargetkan kursi di DPRK lebih dari sebelumnya, di mana Gerindra mendapatkan 1 fraksi penuh. Selain itu, Partai Gerindra berharap agar bakal calon DPRK yang telah resmi mendaftarkan diri untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya, Jawa Barat konvoi ke KPU menggunakan moda transportasi delman untuk mendaftarkan 45 bacalek dalam perhelatan pemilu 2024 mendatang. Sebanyak 10 delman iring-iringan mengangkut bacalek dan kader Partai Golkar untuk sampai ke kantor KPU Kota Tasikmalaya. Ketua DPD Partai Golkar Kota Tasikmalaya mengatakan, kedatangan rombongannya memakai delman sengaja dilakukan untuk melestarikan kendaraan tradisional yang saat ini nyaris punah. Pada pemilu 2024 ini, DPD Golkar Kota Tasikmalaya menargetkan 9 kursi. Sementara itu, Ketua KPU Kota Tasikmalaya sudah menerima seluruh berkas pengajuan bacalek dari DPD Partai Golkar dengan lengkap. Ketua DPD Demokrat Jawa Timur yang juga Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, memimpin pendaftaran bacalek dari Partai Demokrat ke KPUD Jawa Timur. Dengan menaiki beca, iring-iringan rombongan Partai DPD Demokrat Jawa Timur mendaftarkan bacalek di kantor KPUD Jatim. Partai Demokrat Jawa Timur mendaftarkan 120 bacalek. Dari 14 kursi sebelumnya, pada pileg mendatang DPD Demokrat Jawa Timur menargetkan 15% atau 18 kursi di DPRD Jatim. Ya, para kandidat calon presiden 2024 terus melakukan safari politiknya. Calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, menemui ulama di Yogyakarta. Sementara calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu dengan para prajurit Kostrad. Calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sowan ke kediaman Gus Muwafik di kawasan Jombor, Sleman, Yogyakarta. Gus Muwafik menyambut hangat kehadiran Ganjar Pranowo. Ganjar bahkan sempat diajak makan bersama Gus Muwafik. Selain bersilaturahmi dalam rangka Syawalan Idul Fitri, keduanya juga sempat membicarakan soal politik.
Gus Muwafik memberikan pesan kepada Ganjar agar tetap sederhana dan merakyat jika nanti terpilih sebagai presiden. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, mengunjungi markas Yonif para Rider 330 Kostrad Cicalengka. Prabowo hadir di markas Kostrad itu menggunakan helikopter. Prabowo datang dalam rangka kunjungan kerja untuk memberikan pembekalan kepada ratusan prajurit Kostrad yang akan bertugas ke daerah Papua. Pangkostrat Letjen TNI Maruli Simanjuntak dan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman ikut mendampingi kunjungan tersebut. Dari Sleman, Yogyakarta, dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Andri Prasetyo dan Suhendar, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat. Pukul 9 pagi, hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jamaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Proyek pembangunan lampu jalan di sejumlah ruas kota Medan, Sumatera Utara dihentikan. Dari hasil pemeriksaan inspektorat, proyek dianggap gagal dan melanggar sejumlah kontrak. Pemborong diminta segera mengembalikan uang dan segera membongkar lampu yang sudah terpasang.
Proyek pembangunan lampu jalan atau yang kerap disebut netizen sebagai lampu pocong di sejumlah ruas kota Medan menuai kritik karena tak kunjung selesai. Proyek yang harusnya selesai akhir Desember 2022 mangkrak hingga awal bulan Mei 2023. Dari pemeriksaan tim inspektorat, proyek dengan anggaran 25 miliar rupiah itu dinyatakan gagal karena melanggar sejumlah aturan. Di antaranya jumlah lampu, jenis material, dan jarak lampu satu sama lainnya yang terlalu dekat tidak sesuai kontrak. Wali Kota Medan Bobi Nasution memerintahkan segera menyurati 8 perusahaan yang memegang proyek lampu jalan untuk bertanggung jawab dan mengembalikan 21 miliar lebih dari anggaran APBD yang sudah diberikan oleh Pemkot Medan. Sementara pihak ketiga yang memegang proyek lampu jalan agar membongkar bangunan fisik lampu jalan tersebut. Ya, proyek pembangunan lampu jalan di sejumlah ruas kota Medan menuai kritik karena tak kunjung selesai. Proyek yang seharusnya selesai akhir Desember 2022 mangkrak hingga saat ini Mei 2023. Dari pemeriksaan tim inspektorat, proyek dengan anggaran 25 miliar rupiah itu dinyatakan gagal karena melanggar sejumlah aturan. Di antaranya jumlah lampu, jenis material, dan jarak lampu satu sama lainnya yang terlalu dekat dan tidak sesuai kontrak. Berikut laporan reporter dari Wonosari dan juru kamera Ferrari Narotama. Proyek pembangunan 1.700 titik penerangan ataupun lampu jalan di Kota Medan yang terdapat di 8 ruas jalan protokol di Medan kini dihentikan. Menyusul instruksi dari Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution sejalan dengan hasil pemeriksaan sementara yang ditemukan oleh Inspektorat Kota Medan yang menyatakan bahwa proyek pembangunan lampu jalan ini menyalahi perencanaan maupun proses pengerjaannya. Salah satu dari 8 ruas jalan pembangunan penerangan di Kota Medan ini yang seyogianya digunakan untuk pengguna ataupun pejalan kaki adalah di Jalan Sudirman Medan. Pemirsa, bila dilihat salah satu titik pembangunan di Jalan Sudirman ini adalah pembangunan trotoar dan ini menyatakan ataupun menunjukkan salah satu kesalahan ataupun temuan yang ditemukan oleh Inspektorat Kota Medan yang menyatakan bahwa seharusnya pembangunan lampu jalan dilakukan setelah pembangunan trotoar. Namun di sini bisa kita lihat di Jalan Sudirman Medan ini terdapat beberapa titik proses pembangunan trotoar yang dibangun setelah dibangunnya penerangan ataupun lampu jalan ini. Nah, sebagai informasi pemirsa, proyek bernilai lebih dari 25 miliar ini kini diminta oleh Wali Kota Medan agar dikembalikan dan proyeknya dihentikan. Adapun total ataupun uang yang harus dikembalikan oleh 6 kontraktor yang bertanggung jawab dalam pengerjaan proyek penerangan jalan ini adalah 6 kontraktor dan nominalnya sebesar 21 miliar rupiah. Masing-masing kontraktor itu mendapat tender bervariasi, ada yang 800 juta rupiah, ada yang 3 miliar sampai yang tertinggi 4 miliar rupiah. Dan kami juga masih melihat bagaimana nantinya pemeriksaan ataupun kelanjutan dari pemeriksaan yang dilakukan baik BPK maupun Inspektorat Kota Medan yang masih mendalami proyek pembangunan lampu jalan atau masyarakat Kota Medan menyebutnya dengan lampu pocong yang dinilai menyalahi perencanaan dan pengerjaannya. Demikian informasi dari Medan, Wanasari, Ferrari Narotama TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Kabar Sumatera. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.